Halo, saya Sarah Stefani Monigir dengan NIM 1967201010 dari Fakultas Fisip semester 6, kelas A19. Mata kuliah Birokrasi di Indonesia, nama dosen pengampu Franky M. Muluwere, SIP MSc. Apa itu birokrasi? Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja, dan hierarki yang terdapat untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur. Seperti contohnya pada pemerintahan, rumah sakit. Birokrasi menurut diri seperti yang di bawah ini. Yang pertama, jabatan administratif yang terorganisir atau tersusun secara hierarkis. Yang kedua, setiap jabatan memiliki wilayah sendiri. Yang ketiga, pegawai negeri ditetapkan dan tidak berdasarkan hasil kualifikasi teknik yang ditunjukkan melalui ijazah atau ujian. Yang keempat, pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai pengikat atau kedudukan yang dimiliki. Yang kelima, pekerjaan adalah karir yang terbatas atau pada intinya yaitu pekerjaan sebagai pegawai negeri. Yang keenam, para pejabat tidak memiliki kantor tersendiri. Yang ketujuh, para pejabat berperan sebagai subjek untuk melakukan pengontrolan dan yang ketujuh, promosi diberikan berdasarkan pertimbangan kemampuan yang melebihi rata-rata. Kritik atas pandangan Weber mengenai birokrasi. Menurut Robert Birautic Structure and Personality, ia mempersoalkan gagasan rasional Weber. Bagi Merton, menekankan Weber pada Menurut Philip Selnick, mengutarakan kritiknya atas Weber tentang disfungsionalisasi birokrasi, Selnick fokus pada pembagian fungsi-fungsi di dalam suatu organisasi. Selnick menunjukkan bagaimana sub-sub unit mewujudkan tujuan organisasi secara keseluruhan. Menurut Talcott Parsons, didefinisikan sebagai yang memiliki keahlian profesional dan juga hak untuk memerintah. Menurut R.G. Francik dan R.C. Stone, melanjutkan kritik Goldner dalam buku mereka berjudul Service and Procedure in Bureaucracy. Mereka menunjukkan bahwa walaupun literatur resmi tentang organisasi dapat melarang impersonalitas prosedur yang sudah ditentukan. Selanjutnya, birokrasi di Indonesia awalnya sebagaimana diperkenalkan oleh adat Eropa dengan masa kultur stelsel, masa desentralisasi dan emansipasi, masa pemerintahan pusat Central Bustur, masa Binnenlands Bustur dan Amstochtstum Binnenlands Bustur, masa pendudukan bala tentara Jepang, dan kemudian masa di mana setelah proklamasi kemerdekaan 1945 pemerintah Indonesia melewati Kasman pada 25 September 1945 mengumumkan bahwa Presiden Indonesia untuk semuanya pegawai-pegawai pemerintah Indonesia. Peran birokrasi ada kebutuhan bagaimana mengendalikan seluruh wilayah dengan mempertimbangkan jarak, daratan, dan akbar agar tidak menyulitkan eksplorasi sumber-sumber kekuatan. Selain dari partisipasi aktif dari Bumiputra sangat diperlukan dengan tidak boleh mengorbankan kekuasaan dan pengaruh kolonialisme.
Reformasi birokrasi. Ada reformasi birokrasi pada masa sebelumnya, yaitu Orde Lama. Pada masa Orde Lama banyak terjadi orientasi partai politik, di antaranya yang berideologikan nasionalisme, agama, dan komunisme atau Nasakom. Sebagai dampaknya, fenomena penyalahgunaan kedudukan dan kekuasaan bagi kepentingan partai politik pada masa Orde tidak efektif dan efisien hingga akhirnya direformasi oleh Orde Baru. Bureaukratik dan pegawai negeri, tetapi menguatkan peran bentuk sistem politik birokrasi yang dianut oleh Orde Baru atau bureaukratik politik. Carl D. Jackson mendefinisikan bahwa bureaukratik politik merupakan sistem politik yang menempatkan perwira militer serta pejabat tinggi negara dan partisipasi politik. Harold Crouch pun mengatakan bahwa bureaukratik di Indonesia mengandung 3 ciri utama, diantaranya yang pertama, lembaga politik yang dominan adalah birokrasi. Yang kedua, lembaga politik lainnya seperti parlemen dan partai politik lemah. Yang ketiga, massa di luar birokrasi secara politik dan ekonomis bersifat pasif. Model birokratik politik membantu Orde Baru dalam menciptakan stabilitas yang dicita-citakannya untuk mendukung agenda pembangunan ekonomi. Birokrasi pemerintah antara lain inefisiensi kuantitas yang terlalu besar baik struktur maupun jumlah harganya, serta cenderung lamban dan kaku di dalam memberi layanan publik. Sistem birokrasi pemerintahan yang merupakan sistem percaloan dalam berbagai publik merajalela serta berbagai patologi birokrasi lainnya yang berefek pada hadirnya biaya tinggi setiap urusan publik yang harus dibayar oleh pengguna jasa pelayanan maupun investor asing sudah menjadi kenyataan sehari-hari. Selama ini nampaknya kita memang lebih terlena pada proses membangun instrumen dan kelembagaan negara yang baik, namun cenderung kurang menyentuh aspek berhasil tanpa diiringi dengan reformasi budaya. Dengan kata lain, reformasi manajemen kepegawaian atau kesejahteraan, restrukturisasi kelembagaan, deregulasi, perizinan dan ketelaksanaan, serta kebijakan reformasi lainnya tidak mampu mencapai hasil yang diinginkan jika tidak disertai dengan pembenahan aspek mentalitas pegawai seperti disiplin, meritokrasi, dan budaya malu. Sekian dari hasil materi saya. Terima kasih.